현태야? 난 이렇게 발로 Film ini berjudul Boys B2. Film ini dimulai dengan adegan perkelahian seorang remaja bernama Seongjin. Ia berhasil dengan mudah mengalahkan lawannya. Ternyata Seongjin dihasut oleh seorang murid bernama Hisik agar preman-preman dari sekolah lain mencoba menyerang Seongjin yang dikenal handal dalam berkelahi. Akibat perkelahian itu, salah satu sahabat dekat Seongjin yang bernama Hyuntae mengalami perlakuan kasar dari Hisik yang marah. Hisik meminta Hyuntae untuk tidak sombong karena merasa memiliki sahabat yang hebat dalam berkelahi. 이들 뭐냐? 말하라고! Seongjin yang menyaksikan kejadian itu pun langsung merencanakan untuk membalas Hisik. Singkat cerita, Seongjin dan Hyuntae adalah sahabat sejak kecil. Meskipun mereka tidak bersekolah bersama, namun keakraban mereka sangatlah dekat. Sayangnya kedua sahabat ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Seongjin adalah seorang remaja yang handal dalam berkelahi dan ditakuti oleh murid-murid lain. Sedangkan Hyuntae sama sekali tidak menyukai perkelahian karena merasa dirinya sangat lemah. Suatu hari setelah pulang sekolah, Seongjin dan Hyuntae menemukan sebuah kupon kontes tarung yang menjanjikan hadiah uang bagi pemenangnya. Namun Hyuntae yang tidak menyukai kekerasan segera meyakinkan Seongjin bahwa kupon itu hanyalah penipuan. Tidak lama kemudian, Seongjin melihat Hisik sedang berjalan bersama dengan seorang gadis. Hal ini membuat Seongjin merasa perlu untuk membalas perlakuan Hisik terhadap sahabatnya. 야, Hisik yang terkejut tidak berani melawan dan hanya pasrah menerima pukulan itu. Peristiwa ini membuat Hisik merasa benci dan ingin membalas Seongjin. Dia pun mencari seorang preman untuk menghajar Seongjin sebagai bentuk balas dendam. Selanjutnya, adegan menyoroti momen-momen kebersamaan antara Seongjin dan Hyuntae. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama, baik saat menyantap mie ramen hingga diterima oleh keluarga mereka sebagai bagian dari keluarga. Akan tetapi, ketika Hyuntae hendak berkencan dengan kekasihnya, Seongjin merasa cemburu karena Hyuntae lebih mengutamakan pacarnya ketimbang Seongjin. Situasi ini terjadi lantaran Seongjin terkenal sebagai pribadi yang sulit didekati, dan hanya Hyuntae yang menjadi teman dekatnya yang selalu setia mendampingi. Akibat perasaan itu, terjadi perdebatan yang membuat Seongjin tersinggung dan akhirnya ia pergi seorang diri. Di sisi lain, Hyuntae bertemu dengan pacarnya. Namun kali ini ia merasa bersalah dan pikiran tentang Seongjin mengganggu konsentrasinya saat berkencan. Rasa bersalah ini mendorong Hyuntae untuk segera pulang dan menjemput Seongjin di tempat mereka biasa berkumpul. Seongjin merasa sangat kecewa dengan Hyuntae, ia pun juga mengabaikan telepon dari sahabatnya. Namun tak lama setelah itu, Hisik muncul dan menantang Seongjin untuk berhadapan dengannya. 오늘 꼭지점이 누군지 보여줄게. 여기! Di sini Hisik juga datang bersama dengan dua anak buahnya untuk membantu dalam rencana mengalahkan Seongjin. Seongjin terpaksa menghadapi Hisik dan dua anak buahnya seorang diri. Namun ternyata ini bukanlah tantangan yang sulit baginya. Menyaksikan kejadian ini, Big Boys bergegas untuk membantu menghajar Seongjin. Tetapi Yosep menghentikannya dan menyuruhnya untuk pulang karena ia merasa bahwa Seongjin adalah tanggung jawabnya. Dan sesuai dugaan, Yosep dan Seongjin pun bertarung 1 lawan 1. Pertarungan antara Yosep dan Seongjin berlangsung sengit. Seongjin bahkan berhasil menangkis pukulan curang Yosep yang menggunakan batu. Sayangnya, tiba-tiba Big Boy muncul untuk menyelamatkan Yosep. Akhirnya, dimulailah pertarungan seru antara dirinya dengan Seongjin. Sementara itu, Hyuntae tiba di taman tetapi tidak menemukan Seongjin. Ia hanya melihat tasnya saja yang sudah ditinggalkan Seongjin. Tak lama kemudian, Hyuntae secara tak sengaja menemukan Seongjin di sebuah gedung terbengkalai yang sedang berkelahi dengan Big Boy. Akan tetapi pada saat itu, Seongjin sudah babak belur menghadapi Big Boy dan hampir tak berdaya. Di sisi lain, Hyuntae hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan sahabatnya dihajar habis-habisan oleh Big Boy. Bahkan, Hisik juga mencari kesempatan untuk menghajar Seongjin sendiri saat kondisi Seongjin sedang lemah.
Melihat sahabatnya yang hampir sekarat, Hyung-tae hanya bisa menangis dan merasa kecewa pada dirinya karena ia tak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan sahabatnya hampir mati. Ketika Songjin mencoba menelpon Hyung-tae untuk meminta bantuan, ia sengaja tak mengangkat telepon itu karena kecewa berat pada dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, hubungan persahabatan mereka semakin renggang. Songjin mulai menghindari pertemuan dengan sahabatnya dan tidak pernah mengangkat telepon. Bahkan ia tidak ingin mengobrol sedikit pun. Namun, pertemuan mereka berdua ini menjadi awal dari hancurnya persahabatan mereka. Hyung-tae mengucapkan kata perpisahan dan berjanji akan membuktikan suatu saat nanti. 보여준다고. 야, 전화 받아라. Beberapa hari kemudian, Hyung-tae mendatangi sebuah tempat pergulatan, di mana ia ingin menantang seorang pegulat profesional. Hyung-tae mengambil kupon yang ditemukan oleh Songjin sebelumnya dan bertaruh untuk menantang pegulat profesional itu. Di tempat itu ada seseorang bernama Kim Bum. Ia menjadi penyelenggara sekaligus pendamping pegulat profesional. Sebelum bertarung, Hyun-tae diberikan peraturan. Jika menang, ia akan mendapatkan komisi yang lebih banyak. Tetapi jika kalah, ia harus merelakan uangnya dan Kim Bum akan mendapatkan 30% dari uang taruhan. Dalam pertarungan itu, Hyun-tae menamakan dirinya sebagai Hyun Tae-son. Akhirnya, pertarungan pun dimulai. Meskipun Hyun-tae merasa ketakutan karena ini adalah pertarungan pertamanya, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk membuktikan diri dan mengembalikan persahabatan yang hampir hancur. Dengan bekal keberanian yang dimiliki, Hyun-tae hanya bisa menghindar tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Rasa ketakutan membuatnya terpojokan. Namun tiba-tiba Hyun-tae mengingat kejadian ketika Songjin dihajar. Dan hal ini membangkitkan semangatnya. Kemenangan itu membuat Hyun-tae mendapatkan komisinya. Namun tujuannya bukanlah uang, melainkan mengasah kemampuan berkelahi agar ia bisa membuktikan bahwa dirinya juga mampu berkelahi seperti Songjin. Sesuai dengan janji terakhirnya, Hyun-tae ingin membuktikan kepada Songjin bahwa dirinya tidak bisa diremehkan lagi dan mampu melindungi sahabatnya ketika dalam masalah. Kim Bum yang melihat kemampuan Hyun-tae mencoba untuk bekerja sama dengannya. Ia ingin menjadikan Hyun-tae sebagai pendampingnya untuk mencari pegulat profesional lainnya. Hari demi hari, Hyun-tae tekun menjalani perannya sebagai pegulat. Ia bahkan mengamati dan mempelajari pergerakan lawan setelah setiap pertandingan. Sementara itu, Songjin merasa ditinggalkan oleh Hyun-tae dan mulai merasa geram. Ia berpikir bahwa persahabatan mereka hancur akibat tindakan Hisik sebelumnya, sehingga ia ingin menghajar anak buah Hisik yang ia temui di jalan untuk meluapkan kekesalannya. Tindakan Songjin ini membuat Hisik mulai mencari keberadaan Songjin dengan mendatangi Hyun-tae di kelasnya. Namun Hyun-tae tidak tahu apa-apa dan hanya bisa diam. Ia tidak melawan sedikit pun. Ia sengaja menyembunyikan kemampuannya agar murid-murid lain tidak mengetahuinya. Karena ia tidak mendapatkan informasi yang diinginkan, Hisik akhirnya meninggalkan Hyun-tae. Suatu hari, Songjin memergoki seorang gadis di kelasnya yang sedang ingin menaruh sebuah surat di tasnya. Gadis itu bernama Kyeon. Namun, Kyeon mengelak dan mengatakan bahwa surat itu diperintahkan oleh gurunya untuk diberikan kepada Songjin. Songjin yang merupakan pria peka dan kebetulan sedang membutuhkan teman, mengajak Kyeon untuk nongkrong bersama di malam hari. Kyeon sangat senang dengan ajakan itu, hingga ia sampai mabuk di malam indah itu bersama dengan Songjin. Di sisi lain, kisah Hyun-tae mengambil arah yang berbeda. Ia terus mencari petarung-petarung hebat untuk mengasahkan kemampuannya. Kim Bum akhirnya menemukan seorang lawan tangguh dengan harga yang cukup tinggi. Menurut rumor, lawan tersebut tak pernah dikalahkan. Dan Kim Bum menduga bahwa lawan itu menggunakan obat-obatan terlarang. Seperti yang sudah diperkirakan, lawan meremehkan Hyun-tae karena penampilan fisiknya yang tampak kurang meyakinkan. Namun Kim Bum tetap percaya bahwa Hyun-tae mampu mengalahkan lawannya. Pada awal pertarungan, Hyun-tae merasa terdesak oleh serangan-serangan yang diterimanya dari lawannya. Melihat situasi ini, Kim Bum berniat menghentikan pertarungan. Namun secara mengejutkan, Hyun-tae mengembalikan keadaan dengan serangan kaki yang membuat posisinya lebih menguntungkan. Ia mengeluarkan seluruh kemampuan dan amarahnya untuk menghabisi lawannya.
Kejadian ini membuat Kim Bum dan teman-temannya terkejut dengan keberhasilan Hyun Tae yang mampu mengalahkan petarung yang belum pernah terkalahkan sebelumnya. Kemenangan Hyun Tae tentu membuat Kim Bum senang karena ia bisa mendapatkan komisi yang lebih banyak. Bahkan Kim Bum memberikan masa liburan kepada Hyun Tae agar ia bisa menikmati uang yang ia peroleh selama ini. Namun Hyun Tae tidak memikirkan hal itu karena tujuan utamanya adalah menjadi petarung terkuat. Saat ini, keinginan Hyun Tae hanya ingin bertarung dengan Sung Jo. Ia meminta Kim Bum mencari pertarungan kelompok, dan hal ini disetujui oleh Kingdom. Mereka akan menjadi pasangan bertarung. Partner bertarung Hyun Tae adalah Kim Bum sendiri. Di sisi lain, hubungan Kyeon dan Song Jin semakin dekat. Kyeon mengajak Song Jin menonton bioskop, dan Song Jin yang merasa kesepian menerima tawaran itu. Namun saat mereka menunggu bus untuk pergi ke bioskop, Sung Jin mendapat telepon dari Hyun Tae yang ingin segera bertemu. Di sini, Song Jin membatalkan nonton bersama Kyeon dan memilih menemui Hyun Tae di toko game. 안 땡겨볼까? 나 갈 거야. Namun pertemuan mereka tidak sesuai dengan harapan Song Jin karena Hyun Tae cuek dengan kedatangannya dan hanya mengatakan bahwa ia akan membuktikan sesuatu kepada Song Jin. Hyun Tae juga menolak pergi makan dan bermain game bersama. Sung Jin merasa kesal dan menganggap Hyun Tae telah berubah. Ia mengira ia dijauhi karena ia kalah berkelahi dengan Hisik sebelumnya. Sung Jin beranggapan bahwa Hyun Tae tidak mau berteman lagi karena menganggapnya lemah dan tidak bisa melindungi Hyun Tae dengan orang-orang jahat. Kesalahpahaman ini membuat Sung Jin bergabung dengan Hisik dan berniat balas dendam agar diakui lagi sebagai teman Hyun Tae. Pada malam hari, Hyun Tae dan Kim Bum melanjutkan pertarungan mereka, di mana mereka menjadi pasangan dalam pertarungan berkelompok. Awalnya, orang-orang meragukan kemampuan Kim Bum. 아니 네가 끼면 안 되지. 누구 장사 말아먹을 일이냐. 야, 선수들 개런티 얼마야? 투당 20. 더블로 쳐줄게. 80. Tetapi ternyata mereka berhasil memenangkan pertarungan dengan taruhan yang berkali-kali lipat lebih besar dari yang diberikan Kim Bum sebelumnya. Di sisi lain, Yosep mendatangi Hisik untuk meminta bantuan pinjaman uang. Tetapi Hisik menolak dengan alasan bahwa ia masih seorang pelajar yang tidak memiliki uang. Namun setelah Yosep pergi, Sojun datang dengan amarah yang meluap-luap dan menghajar Hisik habis-habisan. Kejadian ini membuat Hisik berubah pikiran dan menelpon kembali Yosep untuk meminta bantuan. 줄게 어떻게든 줄게요. 나 부탁하는 만 하죠. Keesokan harinya, Hisik berniat untuk menghajar sahabat Seojin yaitu Hyun Tae. Namun, salah satu temannya mengatakan bahwa Seojin tidak lagi berhubungan dengan Hyun Tae. Sehingga Hisik mencari sasaran lain yang menjadi teman dekat Seojin. Ternyata, ancaman yang diberikan oleh Hisik adalah memukuli Seon. Benar saja, ketika Sojin ingin pergi menonton bersama Hyun, tiba-tiba Hyun datang dengan wajah yang babak belur. Melihat orang terdekatnya menjadi korban, Sojin dan Hisik menetapkan tanggal dan tempat untuk bertarung kembali. Mendengar hal itu, Hyun Tae juga menemui Seonjin untuk mengatakan bahwa ia membutuhkan sesuatu. 내일 희식이 만난다며. 네가 신경 쓸 일 아니야. 전에 내가 말했지. 보여줄게. Pada hari pertemuan Seonjin dengan Hisik, suasana tegang menyelimuti lokasi. Seperti biasa, Hisik datang bersama dengan anak buahnya dari Big Boy. Seharusnya Yosep juga hadir, tetapi ia mengalami masalah dengan bosnya di kantor sehingga tidak bisa datang dan diwakili oleh Big Boy saja. Dalam pertarungan itu, Seonjin tidak ingin berkelahi dengan Hisik, melainkan memohon agar Hisik hanya menghajar dirinya saja, asalkan tidak ada perseteruan lagi di antara mereka dan tidak ada ancaman lagi bagi orang-orang terdekat dengan Seonjin. Namun Hisik tidak menuruti permintaan Seonjin dan tetap melancarkan pukulan demi pukulan kepada Seonjin. Yosep yang baru datang merasa kaget melihat kekalahan Seonjin. Tak lama kemudian, tiba-tiba Hyun Tae datang dengan memakai topeng kepala kuda yang biasa Seonjin pakai ketika menyelamatkan Hyun Tae. 시간 왜 속인 거냐? Awalnya, kedatangan Hyun Tae ini disambut dengan hujatan oleh Hisik dan teman-temannya. Namun tanpa basa-basi, Hyun Tae langsung menghajar mereka semua sendirian. Setelah berhasil mengalahkan Hisik dan anak buahnya, kini Hyun Tae akan melawan Yosep. Tentu saja, ini pertarungan yang mudah bagi Hyun Tae karena ia sudah berlatih dengan pegulat profesional. Namun ketika Yosep mulai terpojok, tiba-tiba Big Boy datang untuk menolongnya. Dari sinilah
pertarungan sengit antara Hyun-tae dan Big Boy pun dimulai. Hyun-tae kesulitan melawan Big Boy karena memang Big Boy adalah mantan pegula jalanan yang tangguh. Sementara itu, Hyun-tae mulai terpojok oleh Yosep. Kim Bum berusaha menolong Hyun-tae. Namun sayangnya, Big Boy datang untuk membantu Yosep dan membanting Kim Bum hingga sendi tangannya patah. Kim Bum pun hanya bisa terdiam sambil dihajar oleh Big Boy. Pertarungan kini hanya tinggal antara Hyun-tae yang lemas dan Big Boy yang tak kenal ampun. Hyun-tae hanya bisa pasrah saat dihajar habis-habisan oleh Big Boy. Seonjeon yang melihat temannya dihajar, mengumpulkan kekuatan untuk bangkit dan berusaha menghentikan perkelahian itu. Nah, dari sinilah Seonjeon menyadari bahwa sebenarnya Hyun-tae melakukan pertarungan demi menjadi lebih hebat agar bisa bertarung dengan Seonjeon. Kejadian terakhir, di mana Hyun-tae tidak bisa menyelamatkan Seonjeon dari Big Boy, membuat Hyun-tae merasa bersalah dan ingin membuktikan bahwa dirinya juga bisa berkelahi tanpa bergantung pada Seonjeon. 그만 좀 해, 이 씨발. 가자. Setelah menghadapi begitu banyak cobaan dan konflik, hubungan mereka pun akhirnya kembali erat. Seonjeon, Hyun-tae, dan Kim Bum kembali menjadi sahabat baik seperti dulu. Mereka saling memaafkan dan menyadari pentingnya persahabatan mereka. Dalam perjalanan ini, Seonjeon, Hyun-tae, dan Kim Bum telah membuktikan bahwa persahabatan mereka tidak hanya sebatas kata-kata. Dan film pun tamat.